Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Timnas Putri Indonesia dibantai 0-18, pelatih akui beda kualitas. Bertanding di Mumbai Football Arena, Timnas Putri Indonesia memang langsung mendapat serangan habis-habisan dari Australia. Usai tertinggal 0-9 di babak pertama, Timnas Putri Indonesia kembali kebobolan dalam jumlah yang sama sehingga total kalah 0-18. Kekalahan ini membuat tim Garuda Pertiwi terbenam di dasar klasemen sekaligus mencatatkan rekor kekalahan terbesar dalam sejarahnya. Merespon kekalahan telak tersebut, Rudi Eka membeberkan apa yang menjadi kendala timnya. Secara keseluruhan ia mengakui kualitas kedua tim berbeda jauh. Hugo Lloris resmi perpanjang kontrak. Kontrak Hugo Lloris dengan Tottenham sedianya habis pada akhir musim ini atau pada Juni 2022 mendatang. Kiper tim nasional Prancis itu dalam status bebas berbicara dengan klub manapun sejak Januari ini, tetapi ia memutuskan menerima kontrak anyar dari Tottenham. Kiper 35 tahun tersebut menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun atau sampai Juni 2024. Itu berarti Lloris bisa menghabiskan 12 tahun karirnya bersama The Lily Whites sejak gabung dari Lyon pada 2012 silam. Ingin bajak Jesse Lingard dari MU, Newcastle tak masalah jika harus beli permanen. Newcastle dikabarkan tengah mengincar Jesse Lingard dari Manchester United, namun Newcastle tampaknya tak bisa mendatangkan Lingard hanya dengan status pinjaman saja. Pasalnya MU dilaporkan lebih memilih melepas Lingard secara permanen ketimbang dengan status pinjaman. Namun hal ini dipastikan Newcastle United tak akan menghalangi hasrat mereka yang tetap menaruh minat kepada pemain asal Inggris tersebut. Newcastle dilaporkan telah melakukan pembicaraan dengan pihak terkait. Diyakini Jesse Lingard akan mendengarkan penawaran yang datang untuk dirinya dari Newcastle United. Ronaldo absen di laga MU versus West Ham. MU versus West Ham bakal digelar di Old Trafford Sabtu 22 Januari 2022 malam waktu Indonesia bagian Barat. 3 poin jadi incaran MU demi memperbaiki posisinya di klasemen. Sayangnya MU mendapat kabar kurang sedap jelang pertandingan ini. Ronaldo disebut bermasalah dengan lehernya sehingga diragukan untuk bisa bermain menghadapi West Ham. Jika Ronaldo absen, maka MU akan merugi mengingat dia andalan di lini serang. Belum lagi Edinson Cavani juga masih diragukan kondisinya sehingga bisa saja melewatkan laga ini. Ada kemungkinan lini serang MU kembali diisi Marcus Rashford, Mason Greenwood, dan Bruno Fernandes. Juventus akan potong gaji beberapa pemain termasuk Dybala. Juventus mengalami kerugian senilai 3,4 triliun rupiah pada musim 2020-2021. Oleh karena itu, menurut sejumlah laporan, Juventus harus menurunkan tagihan gaji pemain. CEO Juventus, Maurizio Arrivabene, sedang berusaha untuk menurunkan tagihan gaji para pemain. Menurut Tuttosport dan Calcio Mercato, Juventus akan menawarkan pemotongan gaji sebesar 15% kepada para pemain yang kontraknya habis pada Juni mendatang. Ada 6 pemain Juventus yang kontraknya berakhir pada musim panas ini, salah satunya adalah Dybala. Juventus kabarnya akan melakukan proses negosiasi dengan Dybala dan kelima pemain lainnya pada Februari. Martial kemahalan buat Juventus. Martial memang ingin meninggalkan MU di bulan Januari dengan niat mendapat menit bermain lebih banyak di klub lain. Masalahnya tak mudah mencari klub peminat yang bersedia menuruti keinginan manajemen Setan Merah. Juventus tertarik memboyong Martial tetapi memilih mundur karena keberatan dengan syarat peminjaman Martial. Bursa transfer Januari akan segera berakhir, belum ada langkah konkret dari pihak manapun. Cedera paha, Joaquin Correa absen 2 pekan.
Korea menjadi starter saat Inter menghadapi Empoli di babak 16 besar Coppa Italia tengah pekan kemarin. Tetapi dia cuma bermain kurang dari 5 menit. 2 hari setelah laga tersebut, Korea mengalami pemeriksaan yang hasilnya menyebut ada 2 otot paha kirinya yang tertarik. Dengan cedera ini, Korea kemungkinan absen saat Inter menghadapi AC Milan 6 Februari nanti dan juga akhir pekan ini menghadapi Venezia. Sejak dibeli dari Lazio musim panas lalu, Hawking Korea belum tampil oke karena baru bikin 4 gol dari 20 laga dan kerap dibebat cedera. Simeone harus pergi kalau Atletico gagal lolos ke Liga Champions. Simeone telah 11 tahun membesut Atletico. Selama ini, Colo telah mempersembahkan total 8 trofi juara. Ia pun menjadi figur yang sangat dihormati di klub. Namun performa Los Rojiblancos di musim ini seperti terjun bebas sekalipun diperkuat oleh pemain-pemain sekelas Luis Suarez dan Antoine Griezmann. Gonzalo Calderón, cucu dari presiden ikonik Atletico, Vicente Calderón, secara terbuka mengkritik Diego Simeone. Menurut Calderón, Simeone sudah sepatutnya diganti jika Atletico gagal ke Liga Champions musim depan. Merasa difitnah Barcelona, Ousmane Dembélé buka suara. Dembélé akhirnya buka suara terkait masalah yang sedang terjadi dengan klubnya. Menurut pemaparan pemain asal Prancis itu, tidak benar bahwa ia menolak untuk bermain membela Barcelona karena ia merasa masih terikat kontrak dengan tim tersebut. Setidaknya hingga akhir Juni 2022, Dembélé memastikan bahwa dirinya masih menjadi bagian dari Barcelona. Dembélé pun menegaskan dirinya tidak akan menyerah untuk mempertahankan posisinya di Camp Nou. Dembélé pun mengatakan bahwa pembahasan kontrak baru hingga kini masih berlangsung antara kedua belah pihak. Dembélé pun menyerahkan keputusan yang akan dibuat kepada sang agen. Witan Sulaiman usung misi usai bergabung bersama FK Senica. Witan Sulaiman resmi diumumkan sebagai pemain baru FK Senica Jumat 21 Januari. Witan Sulaiman didatangkan FK Senica dari Lesia Gdansk dengan status pinjaman. Mengingat Witan Sulaiman masih terikat kontrak bersama Lesia Gdansk hingga 2023. Witan Sulaiman akan membela FK Senica selama 6 bulan. Bergabung dengan FK Senica, pemain jebolan SKO Ragunan itu mengungkapkan beberapa target ke depan yang dianggap sederhana, yaitu mendapatkan menit bermain, mencetak gol maupun assist dan membantu FK Senica meraih kemenangan. Tuchel kirim kode keras, Dembélé kian dekat berseragam Chelsea. Thomas Tuchel kirim kode keras di tengah rumor ketertarikan Chelsea dengan penggawa Barcelona Ousmane Dembélé. Juru transfer asal Portugal, Pedro Almeida, menyebutkan jika The Blues sudah melayangkan tawaran sebesar 15 juta euro atau sekira 243 miliar rupiah. Tak cuma proposal tersebut, juru taktik Chelsea Thomas Tuchel pun ikut kian menebalkan rumor merapatnya Dembélé ke Stamford Bridge. Dalam jumpa pers, jelang laga melawan Tottenham Hotspur, pelatih asal Jerman tersebut belak-belakan menyanjung Dembélé selama keduanya sama-sama membela Panji di Borussen. Kode keras Tuchel tersebut kian memanaskan isu hengkangnya Dembélé ke Chelsea. Senangnya Giroud bikin keputusan tepat dengan tolak Juventus. Striker AC Milan Olivier Giroud senang telah membuat keputusan tepat dengan menolak tawaran untuk bergabung dengan Juventus. Bersama AC Milan, Giroud bersaing ketat dengan Inter Milan untuk menjuarai Serie A musim ini. Sementara itu, Juventus terlempar ke peringkat kelima klasemen dengan selisih 7 poin dari AC Milan yang menghuni posisi kedua. Kondisi Juventus saat ini ternyata membuat Giroud terkejut. Namun Giroud enggan menganggap remeh si nyonya tua jelang pertemuan dengan AC Milan. Daripada Cristiano Ronaldo, Edinson Cavani lebih disukai pemain muda Manchester United. Keberadaan Edinson Cavani disebut-sebut lebih disukai para pemain Manchester United daripada Cristiano Ronaldo. Dilansir dari The Athletic, kehadiran Ronaldo bahkan membuat sejumlah pemain muda Manchester United kesulitan. Para pemain muda Manchester United mengaku kesulitan untuk mendekati Ronaldo. Bahkan para pemain muda Manchester United lebih suka keberadaan Edinson Cavani di ruang ganti. Menurut mereka, Cavani merupakan sosok yang mampu memimpin dan mempersatukan ruang ganti.
Padahal Cavani memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang buruk jika dibandingkan dengan Ronaldo. Horor, istri dan anak digerebek pencuri saat Victor Lindelof bela MU. Victor Lindelof tak mampu melindungi keluarganya dari serangan pencuri di rumahnya. Pasalnya ia sedang bermain untuk Manchester United di malam kejadian. Insiden tersebut terjadi pada Kamis 20 Januari lalu. Bek asal Swedia itu ambil bagian dalam kemenangan 3-1 The Red Devils di kandang Brentford. Istri dan anaknya juga melawan ketakutan dengan mengunci diri di kamar. Beberapa pencuri menerobos ke kediaman mereka di Manchester. Istri Lindelof, Maja, mengaku momen tersebut membuat dirinya dan anak-anaknya trauma. Saat ini mereka telah pulang ke kampung halaman untuk menenangkan diri. Josep Guardiola menuju koleksi 500 poin di Premier League. Josep Guardiola segera menorehkan catatan manis dalam total torehan poin di Premier League. Guardiola menuju koleksi 500 poin bersama Manchester City. Mengutip laman resmi Manchester City, saat ini Guardiola hanya membutuhkan tambahan 1 poin untuk melengkapi total koleksi 500 poin dalam 5,5 tahun melatih tim Manchester tersebut. Catatan itu bisa dilengkapi Pep ketika Manchester City menyambangi Southampton akhir pekan ini, 23 Januari. Southampton bukan lawan enteng, tetapi Manchester City dinilai masih luar biasa kuat. Bocor, Real Madrid diklaim segera tuntaskan transfer Kylian Mbappe. Klub raksasa Liga Spanyol Real Madrid diklaim bakal segera menuntaskan transfer bintang PSG yakni Kylian Mbappe dalam waktu dekat ini. Pakar jurnalis Eropa bernama Gemma Soler baru saja memberikan bocoran kalau Real Madrid sudah hampir menuntaskan negosiasi dengan Kylian Mbappe. Gemma Soler juga menegaskan kalau Real Madrid tidak perlu harus menunggu hingga bursa transfer musim panas 2022 mendatang untuk menggait Mbappe. Pasalnya, pemain berusia 23 tahun tersebut sudah bisa diikat dengan perjanjian prakontrak. Barcelona tinggal satu nyawa, juara Liga Eropa harapan satu-satunya. Setelah gugur di Copa del Rey 2021-2022 pada babak 16 besar dan juga gagal di ajang Piala Super Spanyol 2021-2022, kini satu-satunya harapan Barcelona adalah Liga Eropa. Di Liga Spanyol, Barcelona hanya berada di posisi ke-6 klasemen sementara dengan raihan 32 poin dari 20 laga. Namun dengan selisih 17 poin dari Real Madrid yang berada di puncak klasemen, Barcelona diyakini sulit untuk mengejar rival abadinya itu. Bahkan Barcelona mungkin akan kesulitan untuk bersaing di posisi 4 besar. Barcelona mau tidak mau harus menjadi juara Liga Eropa untuk bisa lolos ke Liga Champions pada musim depan. Akan tetapi Barcelona harus menghadapi lawan berat pada babak playoff Liga Eropa nanti. Napoli akan menjadi rintangan pertama Blaugrana di ajang Liga Eropa kali ini. Kejadian unik di Piala Afrika 2021, wasit ini viral karena cara berlari yang lucu. Sejumlah kejadian unik yang terjadi membuat ajang Piala Afrika 2021 belakangan terus menarik perhatian. Kali ini aksi dramatis seorang wasit, Peter Waweru Kamaku, yang mencuri perhatian di laga timnas Nigeria versus timnas Guinea Bissau pada Kamis 20 Januari. Ia menjadi viral karena cara berlarinya di lapangan yang dinilai sangat antusias. Ketimbang berlari layaknya mengejar bola, Kamaku lebih terlihat seperti sedang mengikuti ajang balap lari. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!